berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Maksud bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi dalilnya umum. Kalau ada orang mengatakan tidak ada dalilnya puasa bulan Rajab, memang tak ada, tapi bulan haram ada, dan bulan Rajab itu ada di dalam bulan haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Jumlah bilangan bulan yang ditetapkan Allah 12 syahra. Ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan hurum. Hurum artinya haram. 4 bulan haram. Haram artinya mulia. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Sabu-sabu haram. Nah, gimana itu? Haram diambil dari kata hurmatun. Hurmatun bahasa Arab udah jadi bahasa Indonesia. Hormat, yang terhormat. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Bulan haram, bulan yang mulia. Khamar haram, kalau diminum hilang kemuliaan. Zina haram, kalau dilakukan hilang kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka memahami kalimat kata-kata ini penuh dengan makna. Maka 4 bulan minha arba'atun, ada 4 bulan hurum, bulan yang mulia, bulan yang terhormat, bulan yang agung. Tapi tak disebutkan nama bulan Rajab itu dalam Quran. Penjelasannya ada dalam hadis Nabi. Salasun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurut-urut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi ada 1 yang terpisah. Ma baina Jumada wa Sya'ban, letaknya antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah dia bulan Rajab. Nah, inilah kita sekarang berada di bulan Rajab. Nabi berdoa minta dapat berkah di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Hadis ini dhaif. Jangan dengarkan hadis yang diriwayatkan Ustaz Somad itu, hadis itu dhaif. Memang betul hadis dhaif. Hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, hadisnya memang dhaif. Tapi kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat 5. Yang pertama, bukan masalah akidah. Yang kedua, bukan masalah hukum halal haram. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang pemdusta, penipu, pembohong, kadzab. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadail a'mal. Jadi kalau untuk motivasi beramal boleh. Banyak sekali hadis dhaif yang kita amalkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, hadis dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar, hadis dhaif. Hadis dhaif ada dalam Sunan Abi Daud, hadis dhaif ada dalam Sunan Tirmidzi, hadis dhaif ada dalam Sunan Nasa'i, hadis dhaif ada dalam Sunan Ibni Majah, hadis dhaif ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis dhaif ada dalam Muwatta Malik. Kalau tak boleh meriwayatkan hadis dhaif, takkan ada dalam kitab. Memangnya tak tahu mereka rupanya hadis-hadis dhaif itu dalam riwayat mereka, karena tidak terkait dengan akidah. Dalam masalah akidah tak boleh hadis dhaif. Dalam masalah hukum halal haram tak boleh menetapkan hukum dengan hadis dhaif. Adapun tentang masalah doa supaya diberkahi di bulan Rajab, mana tahu nanti ada imam berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dulu makmum menyebut amin, dhaif.
Memang dhaif, tapi ini tentang fadail amal, memotivasi untuk beramal. Nah, apalah amal yang bagus kita isi di bulan Rajab ini? Maka amal yang paling dekat dengan Allah, dinisbatkan Allah kepada dirinya. Rumah, kalau dinisbatkan Allah kepada dirinya menjadi rumah Allah. Allah tak berumah, Allah tak bertempat. Kalau bertempat bukan Allah. Mukhalafatuhu lil hawadits. Jadi apa maksud rumah Allah? Maksudnya lit ta'zim, memuliakan. Rumah Allah maksudnya rumah yang mulia, masjid. Hamba, Allah tak perlu kepada hamba, bukan macam manusia dia perlu kepada hamba. Jadi kalau ada menyebut hamba Allah, itu maksudnya orang itu mulia karena dia menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Hamba Allah. Ta'isa Abdul Dinar, celaka hamba emas, hamba duit. Ta'isa Abdul Dirham, celaka hamba perak, hamba duit. Kita ini bukan hamba. Abdul Ka'bah, tak boleh syirik, tak boleh menghambakan diri ke Ka'bah. Abdul Syams, hamba matahari, tak boleh. Kita ini adalah Abdullah. Maka menisbatkan amal kepada Allah itu maknanya bukan Allah berhajat, tapi Allah memuliakan. Maka Allah menisbatkan amal di antara semua amal kepada dirinya adalah puasa. As-saumu li, puasamu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku membalasnya. Allah tak berhajat pada puasa kita. Allah itu wahdaniyah, sendirian. Allah itu fa'alul lima yurid, dia tak perlu kepada puasa kita. Maka dinisbatkan puasa ke diri Allah karena Allah ingin memuliakan ibadah bernama puasa. Ibadah ini ada keluar, ada menahan. Salat itu keluar suara, bismillahirrahmanirrahim, tegak, rukuk, sujud, keluar tenaga. Tawaf, keluar keringat, subhanallah, alhamdulillah. Haji, keluar duit. Jihad, keluar darah, keluar nyawa. Tapi ada ibadah yang tak keluar apa-apa. Puasa. Puasa itu duit tak keluar. Nah, waktu buka puasa keluar duit. Nah, puasa itu ibadah yang hanya menahan, tapi keutamaannya luar biasa. Nah, jadi ini bagus bulan ini melaksanakan puasa. Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kata Nabi, wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan haram. Tak ada disebut bulan Rajab. Nabi hanya mengatakan berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Maksud bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi dalilnya umum. Kalau ada orang mengatakan tidak ada dalilnya puasa bulan Rajab, memang tak ada. Tapi bulan haram ada, dan bulan Rajab itu ada di dalam bulan haram. Sama macam orang bilang tak ada dalilnya baca Yasin malam Jumat, memang tak ada. Carilah kalau ada dalil baca Yasin malam Jumat. Karena bunyi hadisnya man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Tak ada disebut malam Jumat, malam. Tapi malam Jumat itu kan malam. Maka kalau dia bilang tak ada dalil malam Jumat, memang betul malam Jumat tak ada, tapi malam ada, dan Jumat itu malam. Malam Jumat itu masuk dalam malam, bonga. Nah, itu dalam ponek awam jole kan. Nah, paham kan? Itu. Jadi dalil itu tidak mesti disebutkan secara teks. Sama juga dengan tahiyatul masjid. Mana ada dalam hadis? Tak ada, carilah dalam hadis salat tahiyatul masjid, tak ada. Yang ada bunyi hadisnya, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Mana ada dalam tahiyatul masjid? Salat apa namanya? Tahiyatul masjid. Tapi Nabi tak ada nyebut. Masuk kita ke masjid, salat kita 2 rakaat. Ditanya orang, kau salat apa tadi? Saya salat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali salat. Ponek itu kan. Itulah pentingnya kita mengaji. Nah, tentang masalah amal yang afdal, karena Nabi mengatakan berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Tidak ada alasan. Kalau sedekah ada alasan tak berduit. Kalau haji ada alasan tak penuh kota. Kalau sholat ada alasan tak bisa tegak. Tapi kalau puasa tak ada alasan, hanya menahan saja. Oh Pak Ustaz, saya tak bisa puasa Pak Ustaz, saya kena penyakit mah akut, saya kena penyakit
darah tinggi, saya kena penyakit. Anehnya penyakit ini datang pas bulan Rajab aja, bulan lain sehat. Nah ini ya buktinya Pak Ustadz, medical check up dokter, rupanya dokter itu pun sakit juga bulan Rajab, bulan lain sehat. Nah, jadi kita yang sudah disampaikan Allah umur di bulan Rajab ini, bagi yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, bagus. Bagi yang belum terbiasa, maka dicoba. Sekarang orang saya tengoklah banyak sekali, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya ambil nasi, saya ambil gulai, saya ambil daging, dia ngambil sayur aja, sayur sama buah. Saya tanya, tak makan nasi? Diet karbo. Macam ternyata memang gula inilah induk dari segala penyakit. Bukan kata saya, kata dokter. Kanker makanannya gula, gigi berlobang karena banyak gula, penyakit kulit keriput karena gula. Dan kita, makanan kita gula. Apa itu? Nasi. Nasi itu gula. Makanya banyak sekarang orang tak mau lagi makan nasi, padahal kita dari kecil dibiasakan makan nasi. Makan mie pun pakai nasi. Kalau tak makan nasi, tak makan. Saya di Mesir 4 tahun tak bisa tak makan nasi. Saya coba makan gandum, pagi makan gandum, siang makan gandum, perut kenyang, otak tak bekerja, tak bisa. Pergi ke Maroko, beras mahal karena mereka tak makan nasi. Beras impor dari Spanyol karena tak ada kebun padi di Maroko, jadi beras itu mahal sekali. Sebagian kawan-kawan makan gandum. Pulang saya ke asrama, saya beri beras 1 kilo masuk kresek. Datang kawan saya, satu namanya Abu Ahmad dari Chittagong, dari Bangladesh, yang satu lagi dari Pakistan. Menengok saya membawa beras, ketawa mereka, ngejek saya. Kami udah tak makan nasi lagi Abdul Somad, mahal di Maroko nih, kata dia. Saya bilang saya tak bisa kalau tak makan nasi. Seminggu sesudah itu saya berdiri di atas, nengok dari kamar, saya tengok mereka memikul beras 1 karung. Turun saya bawa, saya kejar. Saya bilang seminggu yang lalu waktu saya membawa sekresek, kalian nejek saya, sekian sekarung. Kata dia, kita ini tak bisa kalau tak makan nasi, man, kata dia. Jadi maksud saya, bapak ibu yang memang udah dari kecil makan nasi, tak usahlah ditahan-tahan, tetaplah makan nasi. Tapi kalau memang kita tak mau makan nasi, anak kita ini tak usah kita kasih makan nasi. Kasih apa Pak Ustadz? Lontong aja, nasi juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka puasa ini bagus sekali untuk kesehatan. Saya pergi ke rumah jamaah, dikasihnya selembaran. Coba Ustaz baca, saya baca. Kata dia di situ bahwa badan kita ini bagus sekali kalau menahan makan sebulan 8 hari. Namanya fasting terapi. Fasting puasa, terapi tak makan 8 hari dalam sebulan. Lama saya menung. Nabi sebelum ada penyakit-penyakit modern ini sudah mengajarkan kita 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Jawab Nabi, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil amal, hari Kamis amal diangkat. Jadi amal kita hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis itulah diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Saya suka amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Walaupun amal yang bagus itu berpuasa, tapi kresek yang lewat itu isi juga duit. Karena nanti ada juga pembahasan ke situ. Yang pura-pura khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hebat Masjid Al-Nurul Jadid. Hebat Masjid Nurul Jadid ini, di tempat lain dibuat kotak, jadi tak tahu kita berapa isinya. Dan ini kresek transparan. Nampak 5.000 perak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekecil apapun yang kita berikan itu besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan
yarah. Jangan pernah mengecilkan. Rubba amalin saghirin yukabbiruhun nimma yukabbiruhun niyah, kata Imam Abdullah ibn Mubarak. Berapa banyak amal yang kecil tapi dia besar karena niat. Nah, ini membesarkan hati yang ngasih duit 2000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada saya pergi berjumpa jamaah. Sampai di rumahnya saya makan. Saya tanya, "Bapak Sohibul Bait tak makan?" "Mohon maaf Pak Ustaz, saya puasa." "Sudah berapa lama Bapak puasa?" "Saya puasa ini tiap hari Pak Ustaz." "Sudah berapa lama?" 2 tahun, 20 tahun. 20 tahun puasa tiap hari. Sehat badannya. Kalau didudukkan dia sama saya, terus disuruh tunjuk mana yang sakit, pasti orang bilang tunjuk saya yang sakit. Jadi kalau ada orang mengatakan sakit karena puasa, saya sudah jumpa dengan orang puasa tiap hari, sehat walafiat, di kota Kudus, Jawa Tengah. Sehat. Jadi kalau mau sehat, maka ada dalam hadis, "Sumu, berpuasalah kamu, tasihhu, maka kamu akan sehat." Di antara penyebab sehatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah karena puasa. Jadi saya ini banyak sekali jamaah ini yang husnuzon. Ditengoknya saya kurus, disangkanya saya banyak puasa. Saya tak puasa, saya memang begini dari dulu, memang udah takdir kurus. Ada macam-macam saya jumpa orang. Ada pernah berjumpa orang puasa Senin Kamis tak tinggal, ada. Puasa Nabi Daud tak tinggal, ada. Puasa tiap hari, puasa dahar, ada. Jadi intinya memang sesuai kemampuan kita. Kalau tak mampu jangan paksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagi yang ada utang puasa tahun lalu, ini kesempatan membayar di bulan Rajab. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib. Siapa yang dulu ada puasa tinggal meninggal, maka ahli warisnya wajib menggantikan, mengqadha puasanya. Nah, ini beratnya puasa. Jadi dengan meninggal itu tidak ampun dosa semua. Puasa-puasa kita yang dulu yang lama, itu diqadhakan oleh ahli waris kita. Nah, inilah kesempatannya bagi yang ada tinggalnya puasa. Ibu-ibu mohon maaf, yang dulu ada tinggal puasa ketika mengandung anak pertama tinggal 30 hari, menyusukan tahun pertama tinggal 30 hari, menyusukan 2 tahun, tahun kedua tinggal 30 hari, satu anak tinggal puasa 90 hari. Anak ibu berapa? 9 Pak Ustaz, tinggal puasa. Maka diqadha. Nampaknya banyak, qadha ini nampaknya banyak, tapi sebetulnya tak banyak. Kalau istiqomah puasa Senin Kamis 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, potong Ramadan 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari, 1 tahun lunas 1 anak. Jadi dulu almarhumah mak saya, karena saya ceramah, jangan kita ceramah itu untuk orang, untuk keluarga dulu. Saya tanya, "Mak, aku dulu, kau dulu dalam kandungan sakit-sakitan, tak puasa aku 30 hari. Waktu kau lahir pun aku menyusukan tak puasa 30 hari. Tahun kedua aku tak puasa 30 hari. Ganti mak, Allah." Digantinya puasa Senin Kamis terus sampai waktu dia meninggal umur 70. Hari Senin dia dalam keadaan puasa. Memang puasa Senin Kamisnya tak tinggal. Habis makan sahur, tahajud, makan sahur, mau sholat subuh, sakit kepalanya, meninggal dalam keadaan puasa hari Senin tanggal 18 Maret 2019. Sehat walafiat. Nah, jadi situlah saya paham bahwa puasa ini membuat orang sehat, sehat zahirnya, sehat batinnya, amat sangat baik. Ahabbus shaumi ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasa Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. Puasa hari ini, besok makan, puasa makan. Tapi laki saya ini Pak Ustadz lain. Macam mana dia? Dia sembahyang Nabi Daud. Sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Tak ada, tak ada. Sembahyang Nabi Daud itu tahajud tengah malam. Itu sembahyang Nabi Daud. Bukan sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Itu salah dengar ceramah itu. Maka kenapa puasa Nabi Daud? Kenapa tak puasa Nabi Isa?
Kalau Nabi Isa puasa maklum, karena tak ada istrinya. Kenapa tak puasa Nabi Yahya? Nabi Yahya puasa maklum, karena tak ada istrinya. Tapi Nabi Daud berpuasa 1 bulan 15 hari. Ini saya mau menyampaikan ini ragu, tapi karena saya tengok banyak bapak-bapak, saya jadi berani. Nabi Daud tuh istrinya 100. Apa maknanya? Sedangkan 100 istrinya bisa dia puasa 15 hari sebulan. Orang yang istrinya bini suang tapi tidak pernah puasa sunat. Jadi kalau di akhirat ditanya deh Nabi Daud, bini wang apa suang? Ambo, kata Nabi Daud, 1 uang sampai mau puasa 15 hari. Ya, oleh sebab itu maka kita laksanakan puasa, apalagi ini mengqadha. Ini bulan Ramadan. Nih, ini bulan Ramadan tahun 1445. Ini 1444. Ramadan yang tinggal di sini 7 hari. Bagi maaf cakap yang berhalangan, mesti diganti sebelum Ramadan ini datang. Kemarin mau diganti di bulan Syawal, tamu banyak. Kadang tamu tak ada, kita pula bertamu. Mau diganti di bulan Zulhijjah, daging kurban pula banyak. Menyipak kaki kambing itu di kulkas. Lupa. Sekarang inilah sudah dekat. Ini udah lampu kuning ini, bulan Rajab ini. Ini kesempatan untuk mengqadha. Walaupun ibu yang tinggal, tapi bapak yang sekarang di dalam masjid ini bapak kalau soleh, dia akan kasih tahu istrinya, puasa. Karena kamu banyak meninggalkan puasa disebabkan dulu mengandung anak saya, menyusukan anak saya. Itulah beruntungnya kalau punya suami yang mengaji. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, bini puasa pun disuruhnya batal, padahal itu perbuatan dia. Istrinya meninggalkan puasa itu kan gara-gara dia. Kalau cuma ditengoknya aja bininya kan masih bisa puasa, mengandung, menyusukan, melahirkan anak. Maka laki-laki al-mu'minun, laki-laki wal mu'minat, perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong, saling mengingatkan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ibadah yang pertama adalah puasa.